Oke, siap. Bang Dul, suara di luar masuk nggak? Bentar. Sedikit. Masih masuk, Mas? Iya. Masuk. Ini suara siapa sih, Bu? Suaranya Pak Fakih. Lagi nyanyi. Bukan, bentar. Bentar. Pak Fakih suruh pindah deh. Bentar. Bentar ya, bentar. Pak Fakih kenceng banget telepon. Iya nih, kepala suku nih, ya Allah. Suhu, lagi telepon suhu. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mubadalah TV dalam momentum menyambut Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah, kami kedatangan dua teman-teman tamu yang sangat luar biasa. Keduanya merupakan alumni Women Writer Conference yang pernah diadakan oleh Mubadalah pada medio tahun 2019 atau 1 tahun kemarin. Dua-duanya juga punya kiprah yang sangat luar biasa. Mereka akan bicara makna, anak muda berbicara memaknai hijrah dari pengalaman mereka, berbagi pengalaman. Kita sapa dulu, pertama ada Hasna Fadilah. Selain sebagai dosen IPDN Bandung, juga merupakan admin ngaji KGI Ibu Dr. Nur Rofiah. Apa kabar Hasna? Sehat? Alhamdulillah Mbak, baik sekali. Terima kasih sudah hadir di Mubadalah TV. Yang kedua adalah Fevi Alfi Maufiroh dari Indramayu, inisiator Wadon Dermayu menulis dan aktif juga di dua-duanya juga kontributor dari mubadalah.id. Selamat datang Fevi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hijrah dalam sejarahnya memang merupakan pergantian tahun menurut kalender Islam. Melihat dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tetapi penanggalan itu baru berlaku pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Dalam makna lain, hijrah itu juga bisa diartikan sebagai perubahan dari buruk menjadi baik, dari yang tadinya madorot atau tidak bermanfaat jadi bermanfaat, dari sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, atau dari kesedihan menjadi kebahagiaan, sebagaimana tagline dari Mubadalah, bahagia dan membahagiakan. Jadi kita bicara bagaimana sih hijrah berdasarkan pengalaman teman-teman, juga dalam perspektif Mubadalah, hijrah yang membahagiakan bagi teman-teman muda ini. Karena selama ini seringkali hijrah itu hanya secara simbol saja, hanya secara pakaian, dari tadinya tidak berjilbab menjadi berjilbab, jadi itu. Nah, di sini teman-teman yang berbagi cerita bagaimana proses hijrah mereka, pengalaman mereka mengalami proses hijrah itu. Pertama mungkin siapa dulu nih yang mau bicara, Hasna atau Fevi? Mbak Hasna. Oke, silakan Hasna. Nanti setelah Hasna langsung sambung ke Fevi ya. Silakan. Ya. Tempat. Ya. Baik Mbak, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol bareng. Jadi maknanya hijrah itu sebenarnya apa ya, tren hijrah sendiri kan memang agak baru ya, mungkin 5 atau 6 tahun terakhir saya pikir. Jadi ketika dulu saya masih kuliah juga kayaknya tidak se-booming sekarang gitu. Dulu saya kan memang asalnya dari kampung, kota kecil di Demak gitu kan. Kemudian pindah ketika kuliah itu ke Sumedang, walaupun bukan kota besar, tapi kan memang daerahnya relatif urban begitu kan. Nah di sini ini memaknai hijrah menjadi sangat berbeda sekali, terutama ketika ada sosmed, kemudian ada influencer, kita kenal dengan selebgram, YouTube gitu. Nah, terutama ketika saya selesai S2 ya, ketika saya selesai S2 itu, saya kan ketika kuliah dulu itu merasa bahwa ketika saya belajar tentang Islam ya
memang kita tahu banyak madhab, kemudian banyak kajian gitu. Tiap orang memiliki perspektif masing-masing, terutama bagaimana mereka mendapatkan ilmu itu dari ulama tertentu, begitu kan. Iya. Nah, ketika saya kembali ke Indonesia, kemudian melihat bahwa tren di Indonesia kok makin kesini kok makin berbeda gitu. Kesannya itu hijrah itu semakin eksklusif gitu. Iya. Saya pernah punya teman waktu itu dia suka karaoke nyanyi, ketika dia memutuskan untuk hijrah dalam tanda kutip, dia stop semuanya, dia nggak pernah nyanyi lagi, karaoke nggak pernah, tapi cenderung lebih tertutup gitu. Bahkan dia mengatakan kalau misalnya selain apa yang disampaikan oleh ustadzahnya atau ustadznya, itu kayaknya kurang pas gitu, atau kurang baik. Nah, dari situ saya kemudian merenungkan kembali sebenarnya makna hijrah menurut anak-anak muda sekarang itu seperti apa sih? Apalagi saya dulu kan sempat aktif di kegiatan dakwah kampus gitu. Yeah. Nah, setelah saya selesai kuliah, saya ambil S2, kemudian kembali lagi ke kegiatan dakwah kampus, saya melihat tren hijrah anak-anak muda sekarang juga pergeserannya lumayan gitu. Dulu kan kalau misalnya kami aktif di dakwah kampus ya paling cuma ikutan ngaji, terus kemudian juga dan itu kan ulama atau siapa penceramahnya kan sangat terbuka sekali gitu. Bahkan dari Muhammadiyah kita undang, dari NU kita undang, dari Persis. Jadi memang beragam gitu, pandangannya beragam agar kita memiliki perspektif yang lebih terbuka, jadi tidak gampang menjudge. Nah, kemudian ketika makin ke sini, saya melihat bahwa beberapa mahasiswi dan mahasiswa saya itu melihat hijrah ini sangat strict, gitu, sangat eksklusif, kemudian kesannya bahwa semua itu dipaksakan secara ritual. Jadi harus terlihat secara apa ya, istilahnya lahirnya gitu. Padahal kan untuk menjadi lebih baik sendiri kan sangat luas kan. Jadi kita tidak harus, wah pokoknya ini kalau misalnya jilbabnya kurang lebar dikit salah, atau misalnya kita kerap kali itu menjudge karena penampilan fisik kita mungkin tidak memenuhi standar gitu. Yeah. Nah dari situ saya melihat bahwa wah ini kayaknya kok menjadi eksklusif, padahal kalau misalnya dikembalikan lagi makna hijrah secara luas kan harusnya lebih baik. Nah lebih baik itu sendiri kan tidak bisa dipandang dari satu sisi gitu. Yeah. Ada banyak dimensi yang itu harusnya kita lihat secara lebih luas, dengan tentu tidak gampang menjudge, kemudian lebih apa ya, mungkin istilah gampangannya tuh kita harusnya main lebih jauh lagi agar kita tuh tidak melihat hijrah itu sebagai satu aspek atau satu sisi yang menjadi lebih eksklusif, tapi jauh lebih berkontribusi lebih banyak, lebih bermanfaat, lebih baik, dan itu harusnya jauh lebih terbuka dan tidak menghakimi satu sama lain dengan lebih gampang, begitu mungkin Mbak, menurut saya. Ya, jadi hijrah tidak hanya secara fisik ya, tetapi harus juga di mana seluruh pemaknaan hijrah itu ya utuh, hijrah secara utuh, lahir dan batin, secara kejiwaan dan juga secara fisik. Nah, kalau dari Fevi mungkin punya pengalaman yang berbeda terkait dengan proses hijrah itu. Silakan, Fevi. Sebelum saya berbicara tentang proses hijrah, ini ya Mbak, saya mau menjelaskan secara terminologinya dulu apa itu hijrah, biar kita dalam frame yang sama. Apa sih sebenarnya hijrah itu, gitu kan ya? Boleh. Kalau misalkan kita lihat dari maknanya, hijrah itu kan, hijrah itu artinya kan perpindahan. Atau berarti juga meninggalkan, menjauhkan dari dan berpindah tempat lah. Jadi dulu kalau terminologinya dulu, hijrah itu dimaknai perpindahannya secara tempat, makaniah gitu kan. Tempat lokasi. Lokasi gitu kan dulu. Karena ini term hijrah ini digunakan saat Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah seperti itu kan. Tapi kemudian semakin ke sini akhirnya ada pergeseran makna. Dan hijrah sendiri bukan hanya bermakna makaniah, tetapi juga bisa bermakna maknawiyah. Maknawiyah di sini tuh berarti mengubah diri kita yang tadinya kurang baik, kemudian berusaha untuk menjadi lebih baik seperti itu.
Tujuannya satu sih dalam berhijrah ini kan, tujuannya satu, sama-sama ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, seperti itu. Nah, di sini saya juga akan sedikit menjelaskan dari beberapa sumber makna hijrah secara maknawiyah itu ada 4. Yang pertama itu ada hijrah intiqodiyah. Hijrah intiqodiyah itu hijrah keyakinan. Yang tadinya mungkin dia masih seorang yang belum meyakini Tuhan atau meyakini Allah, belum non-Islam gitu kan, kemudian dia berubah menjadi mu'alaf, itu juga namanya hijrah. Hijrahnya berubah keyakinan. Atau yang tadinya masih melakukan syirik-syirik khafi gitu kan, kemudian dia akhirnya benar-benar menjadi muslim kafah dengan tidak meyakini selain Tuhan lah, seperti itu, tidak takut pada selain Tuhan juga. Terus kemudian ada yang kedua itu hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah di sini hijrah pemikiran. Yang tadinya mungkin hijrah fikriyah ini tadi misalkan kita dulunya pemikirannya memandang sesuatu begini, kemudian menjadi lebih baik, seperti itu namanya hijrah fikriyah. Kemudian ada juga hijrah syuriyah. Syuriyah itu lebih ke yang berubahnya hanya sebatas penampilan. Yang tadinya mungkin belum berhijab, kemudian berhijab gitu kan. Terus yang tadinya mungkin hijabnya pendek, terus dipanjangin, itu masih bermakna hijrah syuriyah. Dan yang keempat itu hijrah sulukiyah. Jadi hijrah sulukiyah itu lebih ke tingkah laku, kepribadian yang tadinya mungkin masih suka gosip, terus kemudian dia jadi alim gitu. Itu lebih ke makna hijrah sulukiyah. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang hijrah, sebenarnya kalau dilihat dari makna-maknanya ini, ya perubahan tadi yang dari tadinya itu kurang baik menjadi lebih baik, seperti itu. Tapi kemudian saat ini dalam hijrah itu kayak mengalami persempitan makna gitu. Karena dia itu seperti halnya sebuah gerakan yang kemudian ya tadi si gerakan yang lebih di awalnya tuh yang biasa yang saya lihat ya dari teman kan, itu yang pertama dilakukan tuh tadi syuriyahnya itu penampilannya. Penampilan, betul. Ya, di awal tuh penampilannya dulu gitu kan. Penampilan yang tadinya nggak berhijab kurang panjang, dipanjangin lah sampai menutup gitu kan semuanya. Setelah itu barulah cara dan sebagainya, itu masih tahap hijrah syuriyah. Jadi hijrah penampilan kayak gitu kan. Nah, kemudian bertambah lagi gitu kan gerakannya, misalkan anti pacaran dan sebagainya, itu jadi kayak sebuah gerakan di sekarang tuh hijrah itu. Sudah berarti perpindahan hijrah Nabi gitu kan. Tapi sekarang tuh kayak misalkan kita ngomong hijrah tuh udah kayak gerakan sih. Maknanya tuh udah sempit ke makna gerakan. Kalau dulu itu kan kalau kita belajar sejarah Islam gitu, ngomongin hijrah ya pasti hijrah Nabi, terus hijrah menjadi lebih baik gitu kan. Tapi sekarang ini ketika berbicara hijrah pasti maknanya itu ada gerakan-gerakan gitu. Gitu sih kalau bahkan cenderung ini loh, bahkan cenderung gerakan-gerakannya menjadi intoleran, menjadi eksklusif, menjadi bahkan ada yang sampai dikomersialisasikan kan gerakan-gerakan ini. Betul. Silakan Fevi lanjut tadi share pengalamannya tentang hijrah. Ya, ini ya Mbak, kalau saya sendiri tuh mungkin mengenal kayak tren hijrah, terus kemudian kayak mulai tertarik gitu kan dengan bahasan-bahasan hijrah, itu ketika lulus SMA gitu kan. Lulus SMA itu banyak kan influencer yang kemudian gerakan-gerakan awalnya sih gitu sih, kayak hijab dulu gitu kan, pakaian dulu yang tadinya terbuka jadi tertutup gitu. Kita yang kalau saya pribadi ya yang misalkan baru keluar dari pesantren gitu kan, ngeliat yang kayak gitu kan seneng gitu kan. Kemudian nambah lagi Indonesia tanpa pacaran itu tambah seneng juga. Wah, apalagi kok sama gitu kayak aku yang nggak pacaran gitu. Jadi satu ritme gitu. Jadi berasa punya ini ya, merasa punya komunitas dan punya yang satu gagasan gitu, satu ide. Iya, karena saya pun juga seperti itu gitu kan. Tapi lama-kelamaan merasa juga sih, kayak merasa ternyata kok lama-lama kayak gerakan, dan bahkan merasa lebih eksklusifnya karena menganggap orang lain di luar yang pemikiran kita itu tidak baik gitu. Dan di situ mulai ada keresahan sih, ini kayaknya udah mulai nggak pas gitu kan. Barulah saya mengalami hijrah fikriyah ke mubadalah. Ini yang keren ini. Hijrah fikriyah ini yang keren. Ada hijrah fikriyah. Ya. Itu prosesnya gimana? Bisa sampai punya kesadaran
hijrah fikriyah itu? Itu banyak sih proses pribadi. Mungkin tuh kayak apa ya? Dulu saya hanya memandangkan misalkan memahami sesuatu ya normatif aja gitu kan, sesuai dengan yang kita pelajari. Yang memang kalau kita belajar hukum Islam, adab-adab itu pasti kayak yang diatur kok cuman perempuan aja gitu kan. Misalkan kayak bagaimana menjadi wanita solihah gitu. Dulu sih aku suka kayak gitu tuh, berarti kayak oh berarti perempuan solihah tuh yang kayak gini gitu kan, yang kayak kerudung panjang, terus apa namanya nggak pernah keluar rumah gitu, terus kayak nggak pacaran, itu kayak aku ngerasa aku banget gitu. Dulu kayak ngerasa gitu, tapi kok lama-lama termnya kemudian lebih ke azab gitu kan. Kalau misalkan perempuan itu nanti azabnya gini, terus aku mikir kenapa kok azabnya hanya untuk perempuan aja gitu loh. Ini ya, jadi kayak pembatasan peran perempuan juga kan dari tren hijrah ini kan juga ada pembatasan ruang peran perempuan, ada domestikasi peran perempuan. Nah, kalian sebagai anak muda ini bagaimana melihat fenomena tren hijrah yang saat ini semakin ke sini kayaknya anak muda semakin banyak yang gandrung nih dengan tren hijrah. Kalian mewakili suara anak muda ini, bagaimana melihat tren hijrah saat ini? Hasna dulu lah, Hasna. Sebenarnya untuk teori kan saya apa yang saya lihat, Hasna kayaknya suaranya nggak jelas, kurang jelas. Nah, dari situ itu yang melihat bahwa ketika ada tren hijrah, sedikit-sedikit ini salah, kemudian sedikit-sedikit ini kayaknya kurang islami, kurang syariah, itu membuat saya dan teman-teman yang mungkin tidak setuju itu semacam terpinggirkan gitu. Apalagi ketika saya berada di luar lingkup dakwah kampus, yang mau nggak mau kan memang kita semua nggak bisa eksklusif kan. Sedangkan nanti ketika kami lulus menjadi misalnya PNS, dan itu mau nggak mau kan kalau misalnya kita sendiri yang eksklusif, kita tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal kan. Ya betul Mbak. Dan bahkan salah satu pengalaman yang saya mungkin agak kurang setuju itu ketika ada salah satu tagline hijrah atau misalnya dari gerakan tersebut yang mengatakan bahwa pokoknya perempuan solihah dan perempuan penghuni surga adalah yang full di rumah, tidak misalnya melayani rumah tangga, kemudian ketika dia bekerja keluar rumah banyak fitnah, kemudian mengundang syahwat laki-laki, dan itu kan kami apalagi saya sebagai orang yang berprofesi sebagai PNS kerja di luar tuh kesannya sangat termarginalkan sekali gitu. Wah, ini berarti saya banyak dosa dong. Dari situ dosa ada ya kayaknya dosa apa istilahnya, dosa turunan atau misalnya dosa yang bertumpuk-tumpuk gitu, dosa jariah sebagai perempuan udah salah gitu, memilih karir juga sepertinya salah gitu. Dan bahkan sedihnya lagi itu sempat ada junior saya, dia itu waktu itu mau nikah dan laki-laki yang mau meminang dia itu meminta syarat gitu. Kalau misalnya mau menikah sama saya, kamu harus keluar dari PNS. Jadi, jadi alasannya kalau misalnya mungkin berkaitan dengan kesehatan atau misalnya hal-hal urgent, bolehlah kita bisa pertimbangkan gitu. Tapi alasannya itu ketika disampaikan ke si perempuan, alasannya adalah ketika kamu keluar rumah, kamu tuh mengundang banyak fitnah, tidak aman. Kemudian istilahnya nanti kamu
tidak bisa maksimal menjadi ibu yang baik bagi anak-anak dan sebagainya. Dan ini tuh kayak kesannya lah, memangnya ketika kita menjadi PNS, menjadi perempuan yang bisa bermanfaat ke masyarakat, itu salah ya? Itu kan kesannya apa ya, kayak merembut potensi perempuan gitu. Bayangkan, tapi di saat yang sama juga ada laki-laki yang sejenis itu, ketika istrinya melahirkan atau misalnya istrinya mau dilayani di hal-hal publik, di administrasi umum, mereka maunya istrinya juga dilayani oleh perempuan gitu. Tapi di sisi lain, mereka ketika istrinya sendiri yang mau bekerja, nggak boleh. Ini kan semacam kontradiksi gitu kan. Nah, dari situlah saya melihat, ini harusnya diperluas lagi sudut pandangnya. Kalau misalnya ada gerakan seperti itu, coba yuk kita diskusi. Makanya yang kami lakukan di kampus adalah kemudian mencoba mengajak diskusi seperti tadi yang junior saya tadi, pertimbangannya apa sih? Kenapa seperti itu yang disampaikan? Apakah kemudian orang tuanya si perempuan setuju? Memangnya dari awal itu kamu memilih PNS atau misal memilih bekerja ini manfaatnya apa gitu? Dampak positifnya apa? Dari situ kemudian lebih terbuka sih, diskusinya lebih luas, dan itu menurut saya untuk apa ya, tidak mempersempit mana hijrah yang kemudian disebarluaskan dan dipropagadakan oleh gerakan-gerakan tersebut. Oke, kalau Fevi bagaimana Fevi? Tadi terkait hijrah yang sekarang seolah-olah ada pembatasan peran perempuan dan mendomestikasi peran perempuan. Silakan Fevi. Oke, iya. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat gitu kan, gerakan-gerakan hijrah itu, mereka itu, bukan mereka sih, ya pokoknya ya mereka lah. Jadi misalkan memandang sebuah, kayak tuh gini, kita tuh benar-benar kembali, pemaknaan segala sesuatu kembali pada tekstualnya gitu kan. Jadi misalkan, karena saya juga ngerasa sih dulu kalau misalkan pengajian gitu kan ya, itu yang diatur dalam teks kitab itu kan perempuan soleha itu yang begini gitu. Jadi lebih kayak dia tuh yang diam di rumah aja, terus melayani suami, taat pada suami. Jadi itu kayak dan yang banyak teratur tuh perempuan gitu kan. Karena yang kayak kitab-kitab dulu juga seperti itu pemaknaannya gitu kan. Dan saya ya mempelajari itu ya seperti itu. Jadi yang saya anggap sebuah dulu ya, maksudnya kayak sebuah keyakinan, oh jadi perempuan tuh harus begini gitu kan. Tapi kemudian ketika kita di ini gitu kan, saya sebagai perempuan gitu pengen berkarir atau pengen aktualisasi diri gitu kan, kemudian tuh kayak suka nanya gitu kan. Awalnya tuh kayak nanya pada diri sendiri gitu kan, kenapa kok saya nggak boleh begini gitu kan. Terus bilangnya karena kamu perempuan gitu. Misalkan contoh kasus nih ya, dulu saya kayak pernah gitu kan, saya pernah sama teman-teman kandidat BEM gitu pas itu. Tapi kayak dapat selentingan dari teman cowok tuh bilang gini, udah kamu mah nggak usah maju beneran, kamu perempuan buat rame-rame aja gitu. Terus kayak sedih gitu, kenapa kok begitu? Jadi objek apa aja gitu ya? Jadi kayak misalkan kayak perempuan, ketika dia mampu, tapi kamu tuh perempuan, udahlah nanti susah ininya, izinnya, keluarnya gitu kan. Apalagi mungkin basic saya di pesantren yang memang agak susah juga perizinan gitu. Jadi kayak udah kamu buat rame-rame aja deh gitu kan, maju aja gitu, tapi jangan berharap buat jadi kayak gitu-gitu. Jadi kayak merasa perasaan-perasaan yang begitu tuh bertumpuk. Terus kayak misalkan saya sebagai perempuan pengen sekolah yang ke luar negeri atau apa gitu, terus kayak misalkan orang tua atau orang terdekat tuh udah perempuan mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah jauh-jauh kayak gitu. Terus kayak merasa kenapa sih kok karena saya perempuan semuanya tuh nggak boleh kayak gitu tuh, kayak dibatasi gitu kan. Dari situ kayak awalnya mungkin kita masih terima, oh ya nggak apa-apa kita perempuan. Terus kemudian aku pribadi gitu kan baca tadi si perempuan soleha tuh gini buat adem-adem mati gitu. Tapi kok lama-lama juga sebel juga sih gitu, kayak memberontak gitu kan. Terus kemudian ketemu dengan narasi-narasi mubadalah yang menyenangkan tuh kayak ya Allah gitu, ada yang membela nih kita nih gitu kan, pas banget nih pemaknaannya. Ternyata
pemaknaan-pemaknaan yang beredar itu bisa yang tekstual itu bisa dimaknai lebih ini kan, lebih maslahah gitu kan, baik untuk perempuan maupun laki-laki gitu kan. Gitu sih, Kak. Ya, kalau untuk ini, tren hijrah itu kan juga mereka punya strategi kayak misalkan kampanye nikah muda, kampanye tren ta'aruf. Nah, kalian resah nggak sih dengan kampanye-kampanye seperti itu? Karena saya juga tahu masing-masing dari kalian itu juga punya passion untuk aktif di ruang publik yang sangat besar gitu. Melihat fenomena kampanye nikah muda menurut kalian seperti apa? Setuju atau tidak? Hasna dulu, Hasna. Oke. Kampanye nikah muda ya, Mbak. Nah, ini sebenarnya muda ini di bawah 18 Suaranya Hasna, suaranya kecil ya? Hilang. Oh ya. Iya. Nah, kampanye nikah muda mungkin menurut saya sih, muda itu kan banyak orang yang masih memperdebatkan usianya berapa. Tapi menurut saya orang kalau perempuan ya banyak sekali yang harus pengalaman dari teman-teman muda dari sahabat saudara yang seringkali tidak keluar adalah memutuskan yang tergesa-gesa. Karena mereka melihatnya menikah muda itu menghindari zina, tidak berpikir secara bahwa sudah menikah harus ada mungkin tanggungannya anak, suami, kemudian pertimbangan lain seperti suaranya saya mau ulangin lagi atau iya, suaranya ini kurang jelas. Mungkin ke Fevi dulu deh. Ini kan kalau di komunitas hijrah itu kan yang maksudnya yang di kelompok sebelah itu kan mereka juga punya strategi kampanye untuk dengan mengatasnamakan kok hijrah itu ada tren kampanye nikah muda, ada tadi Indonesia tanpa pacaran, tapi ujung-ujungnya adalah nikah muda itu. Nah, iya. Kamu gimana? Menurut saya pribadi nikah muda itu kalau misalkan ini juga maknanya ini ya, kayak maknanya bias juga sih, lebih ke nikah di bawah umur gitu ya, di bawah aturan undang gitu ya, Mbak. Iya gitu lah pokoknya. Kalau yang masih di bawah undang-undang kan ada namanya nikah anak kan. Anak ini ya? Nikah anak ya. Yang usia masih belasan, masih lulusan SMA atau kuliah masih semester awal tuh udah pikirannya nikah. Maksudnya orientasi akhirnya perempuan itu dikondisikan untuk endingnya adalah tadi domestikasi peran perempuan, tidak bagaimana mendorong dia untuk meneruskan mimpinya, melanjutkan pendidikannya, untuk memilih jalan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan pilihan hidupnya. Karena tadi ada frame hijrah yang membuat perempuan akhirnya memilih untuk ya sudahlah tadi harus nurut sama suami, harus ikut, harus di rumah, harus mematikan mimpi-mimpi perempuan dengan dogma-dogma yang mengatasnamakan agama, tradisi, dan kehormatan keluarga. Itu kan awalnya ya tadi ada frame hijrah itu, hijrah perempuan harus dianggapnya dari yang dianggapnya dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya terbuka menjadi lebih tertutup gitu. Iya. Ya, dalam konteks gerakan nikah muda ya. Kalau saya sendiri itu ini ya,
kalau misalkan seseorang itu memilih nikah muda secara sadar, dalam artian sudah tahu konsekuensinya, kemudian memang sudah matang gitu kan. Kadang orang juga nggak bisa sih, kedewasaan nggak bisa dilihat dari usia gitu kan. Kadang mungkin di usia 20-an dia sudah dewasa dan sudah matang sih, oke aja gitu. Tapi yang saya nggak setuju adalah kalau itu adalah sebuah gerakan. Gerakan itu berarti kan mengakomodir banyak orang untuk melakukan itu bersama-sama gitu kan. Kayak pokoknya ayolah bareng-bareng nikah muda gitu. Ibarat gitu. Itu yang saya nggak setuju gitu. Kalau masalah dia mau nikah muda, mau nikah tua, ibaratnya itu serah aja, itu bebas gitu kan. Tergantung individu masing-masing memilih. Tapi yang saya kemudian nggak setuju adalah ketika itu sebuah gerakan. Gerakan yang kayak dipromosikan ke lewat influencer gitu kan kepada semua kalangan muda gitu kan, sehingga tuh yang di pikiran dia itu bukan prestasi, bukan aktualisasi diri, bukan berkarya, tapi kayak kok yang dipikir tuh nikah kapan gitu. Kawin gitu. Dan mungkin juga kita rasain ya. Kalau aku pribadi ngerasain juga sih dulu. Kalau kuliah pelajaran susah, terus nggarap skripsi misalkan susah tuh kayak aduh pengen nikah aja gitu. Sebuah kayak nikah aja gitu. Padahal kan ketika kemudian memilih menikah juga belum tentu masalah selesai gitu kan, masalah semakin banyak. Apalagi nikah itu bukan seperti milih kuliah ya. Misal kalau salah jurusan selesai 4 tahun, pindah bisa selesai gitu. Lah nikah ini seumur hidup gitu kan. Kalau misalkan salah milih atau salah melangkah itu kan kita nggak bisa flashback gitu kan. Ya harus nerima dan gimana-gimana. Apapun konsekuensinya kan kita harus terima. Cuman kan kalau misalkan dalam posisi belum matang gitu kan, secara emosional, terus secara finansial dan sebagainya kan juga bisa bermasalah sih gitu. Gitu sih. Jadi kalau itu sebuah gerakan saya kurang setuju sih. Kalau misalkan itu pilihan masing-masing, oke gitu. Dan sayangnya ketika memunculkan image nikah muda, tokoh ya, itu pasti yang dicari adalah influencer yang memang orang tuanya tuh udah mapan gitu loh Mbak. Jadi betul. Contoh nih misalkan si A lah, aku nggak mau menyebut nama, si A nikah di umur 17 tahun misalkan, terus nikah 17 tahun, terus sekarangnya kehidupannya bagus. Nah iya kehidupannya bagus, orang tuanya tuh udah mapan gitu kan, dia sudah dapat privilege dari orang tuanya, kemudian dia bikin usaha juga bisa, terus rumahnya juga udah langsung gede gitu kan, kehidupannya juga nyaman gitu. Itu karena dia sudah punya privilege dari orang tuanya yang sudah mapan gitu. Lah kalau misalkan kita lihat di orang desa misalkan, yang rumahnya masih kayak bukan rumahnya sih, mereka orang tuanya biasa aja gitu kan. Kondisi ekonomi orang tuanya masih pas-pasan gitu ya. Ya, kondisi ekonominya pas-pasan gitu kan. Terus dianya juga belum punya pekerjaan. Terus dia nggak punya relasi yang luas gitu kan. Terus nih. Halo Fevi, suaramu terputus. Halo. Langsung ke Mbak Asna aja. Perlu juga nih. Udah masuk lagi. Oleh. Ya. Ya, jadi kan maksudnya untuk apa ya? Kadang tuh kan kita gitu yang remaja-remaja itu kan melihatnya enak ya si A nikah muda terus hidupnya nyaman gitu kan. Tanpa melihat kehidupan orang desa yang nikah muda itu nggak semuanya bahagia gitu loh maksudnya. Dan rantai kemiskinan juga tidak terputus akhirnya karena ada rantai kemiskinan tidak terputus karena hanya tidak memikirkan secara jangka panjang. Oke, kalau berikutnya apa sih yang harus dilakukan anak muda terkait dengan tadi ya hijrah, secara pemaknaan hijrah secara lebih luas. Untuk anak muda saat ini apa sih yang harus dilakukan anak muda untuk bisa berhijrah secara apa sih yang lebih luas? Apa sih yang harus dilakukan oleh anak muda sekarang saat ini menurut kalian? Apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh anak muda biar tidak bukan terperangkap, tidak terpengaruh oleh tren hijrah yang sempit tadi, pemaknaan hijrah yang sempit tadi. Hasna, silahkan. Suara saya udah jelas belum ya, Mbak? Jelas. Ya, jelas.
untuk langkah-langkahnya tadi biar kita lebih luas memaknai hijrah, menurut saya, ayo deh main yang lebih luas gitu. Kita kan Piknik yang lebih jauh gitu ya. kita main lebih jauh biar sering kali ini saya sering juga dengar tagline atau misalnya ada beberapa jamaah pengajian yang bilang kalau misalnya ikut pengajian ini pokoknya harus ikut pengajian ini aja ya, yang lain itu pengajiannya salah gitu. Ya. Kurang syar'i, kurang islami dan sebagainya. Nah itu menurut saya justru membuat mereka semakin eksklusif gitu. Kalau ketika kalian ingin belajar tentang Islam, jangan jadi istilahnya jangan cuma sempit di satu sumber gitu. Kalau misalnya kalian ngaji lebih banyak, ngaji ke pondok pesantren A, B, C, D, E, semakin banyak kalian punya perspektif, semakin kalian melihat bahwa sebenarnya banyak sekali pandangan yang justru mungkin berbeda dan kita itu dituntut untuk jauh lebih menghargai. Nah, selain itu juga sekarang kan dengan banyaknya influencer, terus kemudian tadi gerakan nikah muda, kemudian hijrah yang eksklusif, menurut saya yang harus dilakukan oleh teman-teman atau misalnya kita sebagai anak muda, yuk lebih aktif dalam menggandeng teman-teman yang mungkin sama-sama punya frekuensi yang sama dan juga ingin mempelajari Islam lebih jauh gitu. Nah, ketika kita aktif diskusi, kan kita nggak cuma satu orang ya, misalnya nggak cuma saya mendapatkan pengetahuan ini nih. Seringkali kalau misalnya kita menyimpannya diri sendiri, jadinya kita tidak memperluas sudut pandang itu gitu. Yang saya dapat ini benar gitu. Nah, ketika kita titik gitu, tidak mau mengembangkan pemikiran, tidak mau memperluas jaringan, akhirnya ya kita menjadi sempit sekali gitu. Kita merasa kita benar sendiri, kemudian menjudge orang lain itu salah. Jadi ibaratnya ada salah satu di teori psikologi kalau nggak salah itu namanya efek Dunning-Kruger. Jadi kita sebagai manusia kan memang punya kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, kebanyakan anak-anak urban atau misalnya yang belum pernah belajar agama sebelumnya, dia ketika hijrah, dia merasa mendapatkan ilmu itu sudah overwhelmed atau istilahnya, saya ternyata sudah cukup ilmu nih untuk kemudian menyebarkan nilai-nilai yang dia dapatkan. Padahal sebenarnya yang dia dapatkan itu baru setitik kecil gitu. Nah, bahayanya adalah ketika itu diteruskan, dia tidak mau belajar lebih jauh, dia merasa eksklusif dan merasa benar sendiri gitu. Yang ujungnya mungkin berefek pada cara dia bersosialisasi dan berkomunikasi pada orang-orang terdekat. Bahkan ada beberapa kasus yang akhirnya dia menjadi teroris karena itu. Dia hanya dekat pada satu komunitas dan tidak membuka diri kepada komunitas yang lain. Dan ini akan menjadi berbahaya sekali ketika tidak diarahkan atau misalnya orang-orang sekelilingnya melihat itu biasa, mau cuma hijrah aja kok. Kalau misalnya orang-orang sekelilingnya juga menutup diri, ya makin repot lagi gitu. Makanya ketika misalnya ada orang tua atau misalnya kerabat, teman gitu, sudah menunjukkan, ini kok kayaknya semakin eksklusif deh hijrahnya. Coba deh dirangkul, kemudian diajak diskusi, ngobrol gitu. Khawatirnya ketika dia semakin eksklusif, dia akan menjadi terkontaminasi hal-hal negatif, walaupun tidak semua orang yang hijrah itu seperti itu ya, tapi kalau misalnya di kasus yang paling ekstrim itu bisa terjadi. Nah, menurut saya perbanyak ketika mau menimba ilmu agama, perbanyak pergaulan, kemudian ngajinya bukan cuma di satu tempat, tapi coba deh perluas pemikiran kalau misalnya sebenarnya agama Islam tuh banyak sekali, misalnya nilai-nilainya, kemudian coba pertimbangkan maslahatnya yang lebih banyak, manfaatnya lebih banyak yang mana. Gitu. Jadi tidak kemudian menjadi diri yang eksklusif, merasa paling syar'i, merasa paling takwa sendiri, dan kemudian melihat orang lain itu serba salah. Mungkin itu sih saran dari saya, Mbak. Ya, kalau Fevi, gimana Fevi? Tadi pertanyaan yang sama. Saya juga setuju nih sama yang disampaikan sama Mbak Hasna, dan saya cuma nambahin satu poin aja. Itu sekarang ini kan sebenarnya kalau kita melihat fenomena sosial kita, sebenarnya masyarakat kita itu sudah mulai berusaha untuk mencari sumber-sumber narasi agama gitu kan. Maksudnya kayak
sudah pengen ini nih, pengen mendekat apa sih namanya? Pokoknya yang mungkin tadi duniawi kemudian berubah jadi Islami gitu. Jadi sebenarnya masyarakat kita tuh udah banyak yang ingin berhijrah gitu loh. Tinggal kita semua yang teman-teman yang lebih inklusif itu kayak harus banyak-banyak bikin counter narasi yang apa ya, biar teman-teman yang tadinya kan mereka kayak media sosial, contoh nih, media sosial kan seperti pasaran gitu kan, semua orang bebas menjajakan pemikirannya gitu kan, konsepnya semuanya bebas gitu kan. Nah kemudian ketika ada orang nih orang yang agama gitu kan, itu kan memang yang sering dilakukan adalah searching di apa namanya di media sosial gitu kan, atau di Google gitu kan ya. Nah di situ jadi untuk sekarang nih nggak cukup kayak kita ayolah misalkan ikut kajian yang lebih ini gitu, lebih luas gitu, ada nggak cukup juga karena gini. Jadi fenomena sekarang itu orang-orang tuh kayak maunya lebih instan aja gitu loh. Contoh gini, kalau misalkan dulu mau belajar agama itu harus pesantren itu punya tahap-tahapnya. Pertama belajar akhlak dulu. Sebelum belajar fikih, kita akhlak dulu, luguhnya dulu, bahasanya dulu, barulah fikih gitu. Tahap-tahapnya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat masyarakat kita nggak bisa gitu kan. Mereka nggak punya waktu untuk belajar itu gitu kan. Pengennya ya instan gitu kan. Pokoknya yang dilihat di Google ya itu panduannya gitu loh. Dari situ maka kita semua yang lebih inklusif dan apa namanya pengen berkiprah gitu kan dalam membuat konten narasi gitu ya, memang harus lebih berjuang sih gitu. Kan setahu saya nih yang contoh nih akun Indonesia Tanpa Pacaran, mereka itu membuat apa namanya membuat narasi apa sih namanya infografis itu tiap 30 menit. Iya, tiap 30 menit atau 30 detik sekali gitu. Wow. Berarti kan kalau dihitung dalam hari sekali. Itu berapa konten yang mereka terbitkan gitu loh. Jadi maksudnya mereka tuh munculnya kenapa banyak sekali karena ternyata gerakannya tuh benar-benar dibuat setiap 30 menit. Itu yang saya dapat infonya. Sanggup nggak kita? Jadi kalau misalnya nah itu pertanyaannya gitu, kalau memang kita mau membuat gitu harus lebih ini sih berjuang lagi gitu kan, membuat konten yang tiap 30 menit seperti hanya mereka lakukan gitu loh. Seperti itu. Jadi kayak yang kita lihat fenomena sosial gitu, sosial masyarakat kita tuh seperti itu. Mereka tuh butuh pedoman yang sekali baca tuh udah kayak oh gini gitu loh. Oh gini, enggak yang harus buka kitab dulu apa dulu gitu kan. Oleh karenanya kita yang punya apa namanya pekerjaan di bidang itu ya harus lebih fight sih untuk melakukan counter narasi Islam yang lebih inklusif. Ya, berarti clue-nya tadi di counter narasi ya, atau di tapi sebenarnya kalau narasi alternatif bagaimana? Kalau narasi alternatif kita membuat narasi alternatif dari semua konten-konten itu artinya memberi pilihan lain pada para netizen atau anak-anak muda, para pengguna media sosial. Kalau konten narasi kan seolah kita jadinya seperti ada kompetisi atau persaingan ya. Kalau narasi alternatif kan mungkin lebih apa ya, lebih merangkul, lebih ramah terhadap pengguna. Jadi kesannya memang kita akhirnya tidak berusaha menjauhi kelompok mereka, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan Islam yang saling merangkul dan saling mengisi dan melengkapi. Itu kita nanti juga di Muharram for Peace yang digagas Mubadalah dan kerjasama juga dengan Aman Indonesia dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Itu kan sebenarnya kita juga dalam rangka ke sana membumikan makna hijrah secara lebih luas. Nah terakhir untuk closing statement ya. Pesan hijrah dari kalian untuk teman-teman muda, baik terhadap diri sendiri maupun secara lebih luas untuk orang lain. Pesan hijrah dari anak-anak muda seperti kalian untuk teman-teman salingers mubadalah di manapun berada. Silakan dari siapa dulu? Fevi dulu, gantian. Fevi, pesan hijrah yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman.
Silahkan. Ya. Jadi kalau pesan terakhir, pesan saya kepada teman-teman yang tentang pesan hijrah ini ya. Jadi kita harus memaknai tadi ya, harus memaknai hijrah itu lebih luas. Jangan hanya sekedar simbol-simbol saja seperti itu. Kemudian harus diingat juga bahwasanya sebenarnya prinsip hijrah itu apa gitu kan. Tadi kan prinsipnya itu ada dua sebenarnya hijrah itu, meninggalkan sesuatu untuk menuju sesuatu gitu kan. Ada dua hal kan sebenarnya. Tem hijrah itu tentang itu aja sih, meninggalkan sesuatu untuk menuju sesuatu gitu kan. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat dari makna itu kan hijrah itu luas sekali gitu kan. Yang penting tujuannya itu adalah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu, menjadi lebih maslahah untuk orang lain, baik untuk diri sendiri juga gitu kan, menjadi lebih baiklah, baik secara spiritual, kemudian hablum minallah juga dan hablum minannas juga. Jadi harus memaknai hijrah itu lebih luas gitu, bukan hanya sebuah tren gerakan atau apa gitu. Jadi lebih ke pemaknaan bahwasanya hijrah itu untuk menjadi diri yang lebih baik gitu aja sih. Kalau Hasna, pesan hijrah dari Hasna ke teman-teman. Ini saya pinjem tagline Mubadalah ya, Mbak. Oh, boleh, silahkan. Jadi ketika hijrahmu itu hanya membahagiakan dirimu sendiri, berarti hijrahmu tuh belum kafah gitu. Iya. Hijrah itu harusnya tidak hanya bahagia untuk dirimu sendiri, kita harus mendapatkan ketenangan, tetapi bagaimana teman-teman, keluarga, sahabat juga merasakan bahwa kita bisa membahagiakan mereka gitu. Jadi kita bahagia, kita juga bisa membahagiakan orang lain. Seperti itu. Mungkin itu menarik Hasna, bisa jadi ini hijrah, mana hijrah dalam perspektif Mubadalah. Itu harus ada yang nulis. Ini kayaknya PR tulisan ya, Mbak. PR buat kalian nih yang nulis. Ya, menarik sekali obrolan kita sore hari ini. Sampai tidak terasa hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya pengen terus kita ngobrol, cuma karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan kalian, dengan teman-teman alumni Women Writer Conference ini, dengan tema yang berbeda. Dan kalau boleh saya simpulkan ya untuk obrolan kita sore hari ini, terkait mana hijrah, jangan kita manai secara sempit yang hanya secara simbol, secara fisik, secara pakaian, hanya secara ritual ibadah yang baku atau sampai pada tren, pada gerakan, hanya menjadi komersialisasi, tetapi lebih pada hijrah. Tadi ada hijrah fikriyah, hijrah secara pikiran dari yang tadinya memaknai secara sesuatu secara literatur, secara teks, menjadi kita lebih terbuka pikirannya, lebih bijak, lebih tidak menjustifikasi terhadap siapapun yang berbeda, lebih ramah terhadap orang lain. Jadi tidak eksklusif juga, kita lebih inklusif. Saya berharap pesan-pesan hijrah ini juga akan sampai ke teman-teman muda agar tahu nih mana hijrah, jalan hijrah yang tidak salah kaprah, atau pinjam judul bukunya Kalis, kalau hijrah jangan jauh-jauh nanti nyasar. Sesuai dengan referensinya harus jelas, rujukannya harus jelas. Dan di Mubadalah juga nanti akan ada acara Muharram for Peace, merupakan kerjasama dari mubadalah.id, Bola TV, dengan Aman Indonesia, dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Kita akan menghadirkan tokoh-tokoh dari jaringan ulama perempuan, kemudian juga ada influencer, ada aktivis hijrah juga, ada Oki Stiana Dewi, ada Pak Arfah Devi, ada komunitas-komunitas penulis, ada Mbak Afifah Ahmad, ada Mbak Alimah Fauzan dari Perempuan Berkisah. Saya berharap dengan banyak orang lebih adil dan lebih mendamaikan, sesuai dengan tagline-nya Muharram for Peace, ini pesan-pesan hijrah ini akan tersampaikan lebih luas. Terima kasih Hasna, terima kasih Fevi atas kehadirannya di Mubadalah TV. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dengan tema yang berbeda, dan kalau bisa sih offline ya, biar tidak online. Amin, amin. Ada festival Mubadalah, nanti ada festival Mubadalah, saya berharap bisa offline, jangan online terus. Terima kasih pada seluruh pemirsa Mubadalah TV yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Semoga pesan-pesan hijrah yang disampaikan oleh para narasumber ini akan juga tersampaikan ke seluruh pemirsa yang ada di rumah.
Dari kami Mubadala TV, inspirasi, keadilan, relasi. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bang Dul? Oke, terima kasih. Terima kasih. Aku belum sholat asar.